gitu ya, dan apa tujuan dari model-model ini gitu ya. Nah, ini di sini disebutkan bahwa engineer ini itu membangun model untuk melihat apakah desain mereka itu cukup bekerja dengan baik. Nah, kemudian engineer pesawat membangun model dari pesawat dan kemudian meletakkan mereka atau menguji mereka di dalam wind eh, tunnel atau di dalam terowongan angin. Jadi kalau orang-orang di prodi aerodinamis atau teknik mesin kalau gitu ya nggak punya jurusan teknik pesawat terbang gitu ya. Kalau di ITB sudah ada ya teknik penerbangan. Kalau di ITS nggak ada itu mungkin masuk di mesin. Di jurusan mesin itu ada yang disebut terowongan angin. Jadi pada saat menguji sayap pesawat atau bodi bodi pesawat atau bodi kapal, kalau bodi kapal itu diuji di hidrolik ya, di air ya. Sementara kalau pesawat itu diuji di terowongan angin, itu dikasih dengan kecepatan angin tertentu untuk melihat apakah terjadi pada saat sayap itu dibuka, sudut serangnya itu dibuka, apakah terjadi gaya angkat gitu ya, berapa gaya angkat yang terjadi. Nah, ini adalah disebut sebagai model gitu ya. Nah, itu model. Jadi model itu harus bisa diuji. Nah, kemudian yang berikutnya adalah seorang structural engineer build model of bridge, jadi membangun model jembatan untuk menentukan apakah eh, jembatan yang dibuat itu cukup kuat gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, akhirnya dari model itu di-grid untuk mengetahui apakah pekerjaan nanti yang dibuat itu bekerja dengan baik. Nah, itu pentingnya model gitu ya. Salah satunya pentingnya model. Nah, nanti kita akan crosskan dengan model yang ada di software engineering. Nah, kemudian akhirnya model itu harus dites stable. Jadi bisa dilakukan apa? Dilakukan dites. Model itu harus bisa dites. Jadi tadi terowongan angin itu untuk melihat gaya-gaya, apakah gaya angkat dari eh, bentuk aerodinamis itu cukup bagus, gitu ya. Terus kemudian seorang engineer dari jembatan tadi untuk melihat apakah jembatannya cukup kuat dan sebagainya, sehingga nanti ada variabel-variabel yang digunakan sebagai pengujian. Nah, kemudian, jika model itu tidak dapat di-evaluated, ya, dievaluasi, maka model itu no value. Jadi the model have no value. Jadi model itu nggak ada artinya, gitu ya. Nah, sehingga gitu ya, kita mengidentifikasi desain dari satu model. Model itu harus jadi model itu kenapa digunakan pengujian di model? Karena adalah much cheaper. Jadi karena lebih murah, gitu ya. Lebih murah dibandingkan dengan menguji yang sesungguhnya. Ada laboratorium untuk mengetes kekuatan dari beton. Jadi pada saat seseorang itu membawa campuran beton gitu ya untuk membangun gedung itu kan diuji dulu di mereka untuk melihat kekuatannya. Apakah cukup kuat formula yang sudah dibuat itu? Nah, di situ ada di apa itu di beton itu diberikan gaya gaya apa itu gaya 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 tekanan gitu ya di misalkan di apa itu di Palu gitu dari atas nah itu berapa gaya sehingga beton itu bisa pecah gitu ya. Nah, itu di situ ada pengujiannya kalau di teknik sipil. Kalau di teknik mesin itu kalau nggak salah ada eh, ada laboratorium untuk mengukur mengukur kekuatan dari baja. Jadi apa baja itu ditarik gitu nanti dengan pos dengan berapa gitu ya dengan gaya berapa baja itu bisa patah gitu ya. Nah, itu ada ada di sana diuji. Jadi sebelum seseorang itu membangun sebuah kerangka dan sebagainya itu maka
kekuatan bajanya itu dites dulu, kekuatan betonnya itu dites dulu, dan ini disebut sebagai model gitu ya. Ya, maka itu lebih murah dibanding yang sesungguhnya. Nah, terus kemudian, nah nanti yang di sini itu adalah, oke, karena ini alasannya adalah lebih murah ya untuk dites, jadi model itu harus bisa dites, dan eh, model itu lebih murah dibanding benda yang sesungguhnya yang harus dirusak. Pada saat diuji itu kan dirusak ya, ada parameter-parameter tertentu yang digunakan sebagai parameter pengujian. Nah, kemudian kita bicara sekarang bicara tentang UML ya. UML yang disebut sebagai sesuai dengan namanya UML, Unified Modeling Language ya. Jadi bahasa pemodelan unified. Jadi yang disatukan gitu ya. Nah, can UML diagram be tested? Apakah diagram UML itu bisa dites? Nah, selama ini kita belum pernah melihat bahwa cara pengetesan diagram UML gitu ya. Nah, sehingga apakah diagram UML itu disebut sebagai satu model? Nah, itu yang apa yang menarik untuk dibahas gitu ya. Karena tadi kalau kita bicara tentang aerospace, apa tadi bicara tentang jembatan, bicara tentang pesawat, bicara tentang kapal, bicara tentang baja, bicara tentang beton dan sebagainya, itu kan mereka ada parameter-parameter untuk pengujiannya. Sementara pada saat kita membangun perangkat lunak yang level of complexity-nya itu high gitu ya, high level complexity kan perlu dimodelkan ya, perlu dimodelkan. Nah, kemudian modelnya adalah salah satunya itu menggunakan diagram UML, yang mana diagram UML sendiri itu menyebut dirinya adalah modeling ya, Unified Modeling Language. Jadi bahasa pemodelan gitu ya. Nah, itu. Nah, sehingga apakah ada kriteria bahwa diagram UML itu bisa dilakukan testing gitu ya. Nah, nah di situ ah, ini tidak ada satu ya, mohon maaf tadi eh, jaringan saya terputus ya. Iya, jadi saya ngomong sendirian, udah taunya lu putus ya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Iya, ini kendalanya kalau online itu ya. Iya, oke ya. Oke. Sekarang suara saya sudah terdengar? Halo? Sedang. Oke Terdengar ya. Pak, terdengar Ya, Pak. ya tadi putus ya, lama putusnya tadi ya. Ya, saya nggak Enggak, Pak. lihat. Tadi Oh nggak sebentar ya, kok. sebentar aja ya. Oke. Nah, diskusi kita tadi dari sini gitu ya. Jadi, apakah diagram UML itu disebut sebagai satu model? Nah, kemudian salah satu kriteria model itu adalah tes apa dapat dites ya, tes ya, apa tes stable gitu ya, yang bisa di pengetesan. Nah, kemudian
DOM diagram itu kan nanti tujuannya adalah untuk mengcreate kode, untuk mengcreate kode diagram. Maka di kuliah di slide ini nanti itu adalah kita bicara adalah translation UML class diagram to eh, suatu code ya, Java code. Jadi nanti kita akan gunakan Java gitu ya. Nah, ternyata bahwa apakah diagram YAML itu bisa digunakan untuk pengetesan gitu ya. Nah, sepertinya agak terlalu subjektif jawabannya. Jadi mungkin tidak se ekstrim yang ada di dalam aerospace engineer, kemudian yang ada di apa teknik sipil, yang lain, yang seperti yang lain-lain tadi. Ya, oke. Nah, kemudian, nah ini kata yang membuat buku. Eh, saya tidak akan menulis buku ini jika UML itu tidak dapat di apa itu make sense to use. Jadi YML itu tidak dibuat sebagai model gitu ya. Ternyata bahwa iya YML itu model gitu ya. Mungkin dari sisi kriteria untuk eh, pengetesan itu nggak terlalu apa itu nggak terlalu menonjol. Tetapi ada fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Ada fungsi-fungsi yang lain yang mana dia itu penting gitu ya. Nah, akhirnya fungsi yang lain itu apa gitu ya. Nah, ini di kata penulisnya gitu ya. Kata penulisnya itu adalah eh, ini. Nah, ini for example, let's say I have the idea for the particular design. I need to test if to others developer on my team think it's good idea. Jadi pada saat saya mempunyai satu ide, ide itu akan dikomunikasikan kepada tim yang lain. Nah, kemudian bagaimana untuk menuliskan ide itu, gitu ya? Maka ada satu cara, gitu ya. Maka ada satu cara menggunakan UML diagram. Maka so I wrote the UML diagram on the whiteboard and ask for input from my team. Jadi bisa juga kita kita tuliskan diagram itu di dalam apa itu dalam kertas, dalam whiteboard atau dalam apapun, dan kemudian akan dikomentari oleh tim-tim yang lain. Atau dengan diagram YML itu digunakan sebagai alat apa komunikasi dengan kliennya sebelum kode itu benar-benar untuk dibuat gitu ya. Jadi eh, walaupun mungkin YAML itu masih tidak seperti model-model yang lain, ya, tetapi dia masih punya fungsi, ya, sehingga YAML ini masih bisa disebut sebagai model. Itu kata penulisnya ya di dalam buku yang tadi saya tampilkan di halaman pertama slide tadi. Itu adalah YAML for Java programmer, gitu ya. Nah, ya, sebentar ya. Ya, oke. Mohon maaf ada barusan ada telepon sebentar. Ya, kita lanjut ya. Ya, ini adalah mengapa membangun sebuah comprehensive design sebelum kode gitu ya. Nah, ini adalah di apa itu di apa itu di dibuat perbandingan ya dengan arsitek, aerospace engineer, dan structural engineer all through blueprint. Jadi dia sebelum membuat bendanya itu dibikin sebuah model. Nah,
di sini juga nanti ya, diagram UML ini juga itu sebelum membuat kode yang benar-benar akan dibuat nanti dibuat modelnya dulu ya dengan UML. Mungkin di dalam UML yang kalian kenal dengan beberapa diagram, mungkin ada beberapa diagram di dalam UML, mulai dari bisnis use case diagram, kemudian use case diagram, kemudian apa activity diagram, kemudian sequence diagram, kemudian kelas diagram, kemudian eh, apa collaboration diagram, kemudian yang lain-lain. Mohon maaf sebentar ya, ada yang ngebel rumah saya. Dan ini mah itu gimana? Ya, ya sih, Pak. Ini. Oke, mohon maaf ya, ada banyak gangguan. Ya, ya. Nah, ya, jadi lebih banyak diagram UML ini digunakan untuk komunikasi dan ada 9 diagram itu apakah digunakan semuanya? Ya, tergantung keperluan. Jadi digunakan seperlunya saja. Ya, mana yang kira-kira diperlukan pada saat kita membuat sebuah apa apakah diagram bisnis use case itu dipakai? Pada saat diperlukan dipakai. Kalau pada saat tidak diperlukan tidak dipakai. Apakah use case diagram itu dipakai? Nah, kalau use case diagram itu hampir semua pemodelan UML itu menggunakan use case diagram, gitu ya. Sementara yang lain-lain itu belum tentu. Jadi ada 9 diagram, itu apakah digunakan semuanya? Oh tidak, tergantung yang diperlukan saja. Contohnya adalah diagram apa itu state chart diagram itu jika sistem yang kita bangun nanti itu adalah mempunyai perilaku dinamik maka diperlukan. Jika tidak maka tidak diperlukan. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita di hari ini kita akan bicara langsung aja mungkin sudah pernah dibahas oleh Bu Webi oleh beberapa diagram atau kalian sudah pernah mendapatkannya di materi S1 tentang beberapa diagram gitu ya. Nah, hari ini kita sesuai dengan silabinya itu adalah translation class code ke kode dan untuk konteks ini kita gunakan Java gitu ya, Java programmer. Nah, kita mulai dari kelas. Jadi ini adalah lambangnya kelas gitu ya, dalam bentuk kotak gitu ya. Terus kemudian ada 3 space di situ, nama kelas ya. Kemudian di situ adalah yang kedua adalah eh, atribut, daftar atribut, dan yang ketiga itu adalah daftar dari apa itu dari metode atau operation gitu ya. Dalam konteks kelas disebut sebagai operation, dalam konteks kode disebut sebagai metode gitu ya metode. Nah ini adalah contoh kelas dealer gitu ya. Maka kelas ini nanti itu akan ditranslate menjadi bentuk seperti yang di kiri kanan itu. Jadi public class dealer, kemudian digit vektor jadi digit. Nah minus itu adalah private, kemudian plus itu adalah public, kemudian tanda pagar itu adalah protected,
gitu ya. Dan di situ adalah vektor, maka itu adalah tipe datanya adalah vektor, vektor digit gitu ya. Kemudian n digit, integer, integer n digit, kemudian digit, kemudian n integer, maka di situ adalah dia punya parameter ya. Untuk digit itu punya parameter public void digit plus kemudian int n, maka dia adalah parameternya n sebagai parameter. Kemudian record digit itu adalah pagar, maka protected jadi record digit. Kemudian n integer, integer, dan record digit sendiri adalah metode yang mempunyai nilai balik boolean, maka dia boolean ya sebelah kanan. Nah, kelas akan dikonversi menjadi bentuk seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian association. Association itu adalah ini adalah phone and button, kemudian ada tanda panah, maka tanda panah itu disebut sebagai association. Kemudian is button itu adalah nama relasinya, gitu ya. Maka association itu nanti akan akan menjadi apa kira-kira its button, maka akan menjadi atribut di dalam kelas pun ya, di dalam kelas pun ya, seperti ini. Maka akan menjadi atribut di dalam kelas pun, maka public kelas pun, kemudian private button, kemudian nah, is button. Nah, maka ini kelas yang di apa ini, yang dipanah seperti ini, gitu ya, yang dipanah seperti ini, itu akan menjadi apa menjadi type-nya, menjadi tipe button ya, menjadi tipe ini. Nah, seperti itu. Jadi association menjadi seperti ini. Kalau ini pun menjadi kelas pun sendiri, button nanti ada kelas button dan association-nya akan masuk di dalam menjadi sebuah atribut ya, menjadi sebuah atribut seperti ini. Gitu ya, kira-kira ya. Ya untuk nah kalian untuk mentranslating eh, mentranslating ini itu bisa menggunakan tool yang dipakai untuk UML atau di translating secara manually. Ya, bisa juga di manually translating gitu ya. Untuk dalam bahasa pemrograman seperti ini. Nah, terus kemudian berikutnya lagi adalah multiplicity. Ya, multiplicity seperti ini. Bound book contohnya adalah bound numbers. Kemudian association-nya ada association. Kemudian di sini adalah multiplicity-nya itu adalah many ya. Jadi kalau di dalam diagram UML itu jika ada association tidak dikasih multiplicity, itu artinya default-nya adalah one to one. Sementara kalau dikasih multiplicity bintang seperti ini, itu artinya adalah one to many, gitu ya. Jadi one pun book mempunyai ya pun number, beberapa pun number. Jadi atau many pun number. Nah, maka maka multiplicity ini ya, ini adalah menandakan bahwa pun book mempunyai beberapa pun number, maka di sini digunakan bisa menggunakan apa itu menggunakan array tipe datanya atau menggunakan tipe data yang mempunyai apa banyak. Kalau di Java bisa pakai vektor, private vector is pun gitu ya, atau menggunakan array, array juga bisa gitu ya. Tapi di sini dipilih vektor gitu ya. Nah seperti itu. Ini untuk multiplicity-nya, gitu ya. Nah, nanti pun numbers, pun book ini akan menjadi kelas-kelas, pun numbers juga akan menjadi kelas, kemudian multiplicity ini itu akan ditranslating ke menjadi sebuah atribut, ya. Association menjadi atribut, sorry, association menjadi atribut dan multiplicity bintang itu nanti adalah tipe datanya ini vektor ini, ya, yang vektor ini yang menandakan adalah ada multiplicity yang many gitu ya. Ya, ya.
Jadi angka-angka di dalam association, di dalam diagram UML itu disebut sebagai multiplicity. Kalau di dalam diagram yang lain itu disebut sebagai cardinality, gitu ya. Itu istilah-istilah yang sama sebetulnya, tetapi untuk konteks-konteks yang berbeda, gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian inheritance. Inheritance itu misalkan seperti ini employee itu salaried employee. Jadi salaried employee inherit ke employee gitu ya. Maka ini dua kelas, akan dua kelas ya, public class employee. Terus kemudian salaried ini akan juga menjadi public class salaried. Kemudian karena dia adalah extend, karena dia adalah inheritance, maka di sini ada kata extend employee. Jadi ada kata extend di sini ya, extend employee. Jadi salaried employee ini adalah apa itu anaknya ya, anaknya dari employee class gitu ya. Nah, itu untuk inheritance. Jadi di Java itu menggunakan extend gitu ya, menggunakan extend. Ya. Hmm. Kemudian implement ya, implement ini adalah hubungan antara apa namanya, satu interface terhadap satu kelas gitu ya, ya. Contohnya ini adalah button listener, kemudian button dialog adapter, maka interface nanti itu akan menjadi implement ya, menjadi implement kalau di Java. Nah, nah translating ini itu apakah nanti translating itu di kode-kode bahasa yang lain itu mempunyai apa translating yang sama? Oh, tentu saja tidak. Jadi, maka yang menarik di sini itu adalah nanti bagaimana diagram kelas itu kalau di translating misalkan menggunakan yang little code, yang bahasa yang little code itu misalkan PHP Maker dan sebagainya. Nah, itu juga menarik itu. Itu bagaimana itu nanti translatingnya gitu ya, bagaimana bentuk kodenya dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diteliti gitu ya, perlu diteliti ini. Ya, diteliti. Oh, kalau maka kemarin saya nawarkan beberapa judul untuk anak S1 itu bagaimana kalau memetakan, mentranslate dari diagram kelas yang ada di UML itu ke dalam bahasa-bahasa yang no code, ya, yang tidak banyak kodenya gitu ya. Nah, itu bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, itu juga ya, dicari tahu dan bisa diteliti. Tapi saya masih coba itu untuk level anak-anak S1. Ya, kalau level anak S2 nanti mungkin perlu pendalaman lagi gitu ya, topik-topik apa yang masih mungkin untuk diangkat itu menjadi judul tesis gitu ya, atau topik-topik tesis. Nah, kita lanjutkan aja dulu, terus kemudian ini adalah contoh gitu ya, ini adalah contoh diagram kelas yang sedikit agak kompleks ya dari yang tadi itu. Nah, terus kemudian, nah ini ada masing-masing ini ada ini kelas UI, kelas UI itu adalah yang mana kelas UI di sini. Nah, yang di bawah itu ya, yang di bawah itu kelas UI. Terus kemudian kelas UI itu implement ke withdraw UI, kemudian ke deposit UI, kemudian ke transfer UI. Jadi dia mempunyai apa? Mempunyai tiga interface di atasnya gitu ya. Maka kita lihat di sini, ini public class UI, implement, withdraw UI, deposit UI, dan transfer UI gitu ya. Terus kemudian di UI itu ada variabel, ada atribut yang namanya display message. Maka kita lihat di sini adalah ada variabel yang namanya display message, itu yang di bawah itu. Public void display message string message gitu ya. Nah, itu yang di bawah itu. Terus kemudian dia mempunyai anak juga, apa, Spanish UI dan English UI. Maka di sini nggak ditampakkan gitu ya, nggak ditampakkan nih. Kalau ditampakkan kan kelas yang lain itu yang extend ke UI. Jadi kalau kelas Spanish UI itu nanti adalah public class Spanish UI, extend UI, termasuk yang English UI nanti. Ya, seperti itu kira-kira ya. Ya, oke.
Bisa dipahami ini penjelasan saya ini yang tentang translating ini. Nah, ya. Nah, yang lain-lain juga. Nah, kemudian aggregation, ya aggregation. Aggregation itu apa? Ada yang pernah menggunakan aggregation, aggregate itu apa? Aggregate di dalam diagram kelas itu ya. Pada saat kalian S1 dulu. Apa aggregation itu ya? Satu kelas memiliki member Mm-mm. kelas yang lain, Pak. Satu kelas memiliki member kelas yang lain. Satu kelas memiliki member kelas yang lain. Gitu ya. Betul. Contohnya gimana contohnya? Aggregate. Em, Misalnya kelas vehicle, kendaraan, itu punya Physical, member kelas engine, bisa oh kelas punya engine. Oh kelas gitu ya. tire, dan seterusnya gitu. Jadi Oke. teragregat komponen-komponennya menjadi satu Hmm. vehicle gitu, Pak. Oke, vehicle ya. Oke, betul ya. Jadi aggregation itu adalah satu kelas yang komponen-komponen kelas itu terdiri dari komponen di kelas yang lain, gitu ya. Kalau nggak salah ya. Nah, atau aggregation. Cuma di dalam kode kelas kelas aggregate itu sebetulnya adalah di kelas aggregate itu di dalam satu kode ya ini ya kelas aggregate itu adalah aggregation itu special form of association. Jadi sebetulnya dia adalah bentuk asosiasi khusus ya asosiasi khusus spesial bentuk asosiasi khusus dari association yang menyatakan whole part relationship. Jadi contohnya di sini adalah oh ini wool ya, wool dan part ya. Jadi apa namanya se- anggota dari satu kelas member dari satu kelas itu nanti itu membentuk yang lain gitu ya kalau nggak salah ya. Tetapi di dalam kodenya itu nggak diperlakukan beda. Di dalam kode itu sama sebetulnya ya. Jadi kelas public class full, kemudian private parts is part gitu ya. Jadi ini asosiasinya itu sama dengan asosiasi yang lain tadi. Jadi untuk aggregation itu diberlakukan sama gitu ya eh, untuk kodenya. Oke, terus berikutnya lagi adalah apa lagi ini? Nah, ini aggregation. Ya, ini adalah aggregation ke dirinya sendiri. Ya, kalau association boleh ya ke dirinya sendiri ya. Ya, kalau aggregation boleh nggak ya ke dirinya sendiri ya? X ke X gitu ya, X ke X gitu ya. Kalau yang ini jadi aggregation ke dirinya sendiri, terus kemudian aggregation terjadi circular aggregation, itu jadi Y ke Z, Z ke Y, atau ini terjadi circular aggregation seperti ini, P ke A, A ke apa ini, G ya, ke G ini nggak dibolehkan sebetulnya ya, jadi circular aggregation nggak dibolehkan. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan composition, itu adalah bentuk spesial spesial relationship, spesial association. Jadi ini seperti ini juga ini maka bentuknya ini akan sama dengan association biasanya seperti biasanya itu ya. Nah, kemudian multiplicity ini ada di dalam diagram kelas itu ada beberapa eh, multiplicity. Ya, ini tadi kalau tidak dikasih tanda, tidak dikasih angka, itu artinya bahwa one to one. Kemudian kalau yang seperti ini adalah seperti ini macam-macam multiplicity itu banyak gitu ya. Jadi kalau dikasih seperti ini one to two ya, one to two. Jadi bisa juga digunakan one to zero to one, kemudian one to many, three to five, kemudian zero to zero, comma two,
2.5,9.9. Nah, bisa juga khusus gitu ya. Ini yang khusus ya. Ya. Jadi beberapa multiplicity itu nanti akan diterjemahkan kodenya sesuai dengan bentuk multiplicity yang dipunyai. Nah, oke. Nah, seperti itu kira-kira dan yang lain-lain gitu ya. Dan yang lain-lain yang lebih khusus itu adalah termasuk nanti adalah ya, oke. Termasuk yang lain-lain gitu. Jadi ini adalah beberapa apa beberapa translating yang utama gitu ya, yang utama eh, antara kode dengan bahasa pemrograman. Ya, dan tentu saja nanti ini tergantung bahasa pemrogramannya. Kalau dibikin kelas diagram seperti ini, itu berarti kan implementingnya pada saat software-nya itu di dalam bahasa pemrograman yang menggunakan object oriented, gitu ya, object oriented. Nah, tetapi bagaimana kalau tidak menggunakan object oriented? Apakah perlu dibuat diagram kelas? Nah, diagram kelas atau kelas diagram itu kan mempunyai beberapa tipe. Jadi ada yang disebut sebagai kelas entity, mungkin di slide ini nggak ada gitu ya. Ada yang disebut sebagai entity, ada yang disebut dengan kelas boundary, dan satu lagi ada yang disebut dengan kelas kelas satunya kelas kontrol, kalau nggak salah kelas kontrol, jadi ada tiga. Maka kelas entity itu kelas yang digunakan untuk, jadi pada saat bicara kelas itu kan bukan bicara tentang basis data. Jadi kelas itu bukan basis data, kelas itu adalah apa itu? Kelas itu ya kelas pada saat kalian menggunakan belajar bahasa pemrograman object oriented. Kelas itu kan itu apa namanya? Kelas yang dibuat di dalam pemrogramannya. Jadi, nah kebetulan pada saat bicara kelas entity itu bisa saja struktur basis data itu nanti diturunkan dari kelas entity. Tetapi sebetulnya kelas itu bukan hanya kelas entity, ada juga kelas boundary, ada juga kelas boundary itu adalah apa UI yang digunakan untuk komunikasi dengan aktor, itu adalah kelas boundary. Kemudian kelas entity itu adalah kelas yang digunakan untuk apa menghandle informasi ya di dalam satu kode, itu adalah kelas entity, dan satunya lagi itu adalah kelas control, itu adalah kelas yang digunakan sebagai apa itu sebagai atau disebut di dalam pemrograman itu kelas modul gitu ya, kelas modul. Nah, itu adalah kelas jadi ada tiga stereotype dari satu kelas. Itu ada kelas boundary, kelas entity, dan satunya adalah kelas control. Ya. Oke ya, seperti itu kira-kira ya, ini apa sesuai dengan materi yang diberikan ke Bu Febi ke saya itu tentang translating gitu ya, dari UML ke coding gitu ya. Jadi ini ada beberapa ya. Ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kalian kemarin ada tugas untuk apa memahami paper gitu ya. Ya nanti saya bikinkan linknya untuk di submit ya, atau saya bikinkan sekarang aja ya linknya sebentar ya, supaya nggak lupa lagi. Dan saya bikinkan linknya sebentar.
Oke ya, sudah saya kasih tempat di situ di Classroom untuk submit tugasnya. Jadi submitnya terakhir adalah hari ini jam 23.59 gitu ya. Jadi masih nanti malam. Ya. Nah, sekarang silakan ada yang mau dipresentasikan. Ya, ya silakan beberapa orang mempresentasikan. Ya, atau ditunjuk aja ya. Oke. Augin, Eugen, silakan Eugen Indrawan. Ya. Yang saya Ya, kenal Pak. dulu, yang saya kenal dulu aja ya. Ya, Pak, Silakan bentar, Eugen. Pak. Ya, Wah, oke. Izin saya mungkin share screen ya, Pak. ya silakan. Oke, ini jadi salah satu paper yang saya temukan itu mengenai LMPD. LMPD ini dia menggabungkan antara Lean sama metode Agile untuk product development. Dan product developmentnya ini khususnya untuk di pabrik hardware komputer gitu lah anggapannya di sini tuh. Bentar. Ya, saya nggak bisa nih. Ya, Ini silakan sempat Eugen. saya buat ringkasannya secara cepat aja sih, tadi saya sempat baca juga. Ya, di sini dia untuk metode dari Lean-nya itu dia pakai SBSCE atau Set Based Concurrent Engineering. Yang dimana itu anggapannya nanti mereka membuat berbagai macam ide terlebih dahulu, berbagai macam planning, terus nanti baru dilakukan analisis resiko untuk dipotongin kayak yang mana yang paling terbaik begitu. Terus kalau Lean, kalau bagian Agile-nya pakai Scrum. Nah, terus ini dia juga kerjasama juga sama pabrik ini di sini. Itu Atlas Copco Henrob, di pabrikan di Inggris lah untuk buat hardware komputer gitu. Terus mereka yang pasti pertama mereka identifikasi dulu permasalahannya gimana, terus baru mereka akhirnya integrasi dan nyobain nge-testing lah metode yang sudah dikembangkan ini. Nah, terus ini untuk stage-stage-nya mereka pengintegrasian antaranya SBCE dan juga Scrum-nya sendiri. Itu dari yang pertama mereka pasti harus definisi dulu proyeknya. Terus dicek dari kelayakan proyeknya. Nah, ini di sini muncul SBCE-nya sendiri. Jadi dari SBCE-nya kan dari kita definisi proyeknya dulu, mau proyeknya mau bikin apa. Terus visibility-nya dilihat itu dari hasil dari proyeknya, berbagai proyek mana yang paling bagus analisis resikonya. Terus nanti baru terus ada reaksi proyeknya, terus juga baru nanti akhirnya masukin ke Agile, yaitu proses pembuatan proyeknya itu sendiri. Terus ini ya mungkin hasil evaluasinya sendiri dari mereka lah. Itu masih tidak yakin sayangnya sih dengan adanya metode ini. Dan mungkin uh, ada banyak keterbatasan utama juga. Ini tidak secara praktis dan dalam siklus pengembangan produk dunia nyata secara penuh. Dan baru didasarkan dari persepsinya ahli, bukan dari bukti empiris. Jadi belum diimplement langsung lah ke dalam perusahaannya itu sendiri, hanya diskusi antar ahli saja. Itu mungkin Pak dari saya Pak. Eugen nggak ada ininya, nggak ada diagram metodenya, bagaimana proses integratingnya itu dilakukan. Sebentar Pak, saya buka filenya lagi Pak. Oke, oke ya. Nah, tadi saya sempat cuman langsung ngeringkes gitu Pak. Ganti share screen. Tada. Ya, seingat saya nggak terlalu lengkap sih diagramnya karena ini cuman begini saja sih Pak. Kok nggak bisa Hmm. zoom? Bentar. Ini kan bilangnya mengintegrating antara learn, ya, gitu ya. Iya, dari antara Lean-nya itu Lean SBCE, dan ya, Scrum. dan Scrum punyanya Agile ya. Iya, benar, Pak. Ya, ini yang mana lean-nya, yang mana ininya, yang mana Scrum-nya ya.
Bentar Pak. Iya. Misalnya memang dia diagramnya tadi saya lihat-lihat masih agak kurang jelas juga sih Pak pada saat saya baca-baca. Ini cuma dari yang saya kumpulkan dari segalanya ini. Ini langsung kayak sama mereka tuh langsung di secara garis besar aja sih Pak. Tapi kalau dari yang saya pahami sendiri tuh Pak pada saat yang project definition sama project apa kayak define proyeknya mau apa, terus mau lanjut ke berikutnya mau kayak proyeknya itu bisa dilayak apa enggak gitu, mereka baru masih pakai SBCE-nya Pak. Terus nanti baru setelah mereka identifikasi proyeknya yang mana yang paling bagus itu pada saat pelaksanaan itu baru pakai Scrum-nya gitu Pak. Saya nangkepnya Pak. Hmm. Jadi bukan anu gitu ya, bukan seperti Scrum Ban itu. Jadi framework besarnya pakai Scrum, sementara yang di dalamnya pakai Kanban, ada ikut di dalamnya, bukan gitu ya? Iya, bukan begitu, Pak. Beda, Pak. Iya, Kalau Kanban kan beda ya. memang karena Kanban itu sebagai tools kan, Pak. Kalau di sini nih kayak satu kesatuan proses gitu, Pak, digabung. Gitu ya. Jadi nggak ada sprint dan sebagainya, nggak ada ya. Itu yang tipikalnya punyanya Scrum itu nggak muncul di sini. Nggak ditulis, Pak, di sininya, Nggak Pak, di ada diagramnya ya, sini, Pak. nggak Mereka ditulis ya. cuma ngomong prosesnya mereka nanti untuk pada saat proses Hmm. pelaksanaan pembuatan produknya itu apa sih cuman ya pokoknya kayak pakai Scrum gitu, Pak. Ada produk backlognya, ada Hmm. apanya, tapi Oh nggak gitu, digambarin sih, Pak. nggak Ada digambarkan. kayak seingat saya ada tulisannya, tapi cuman tulisan gitu aja, Pak. Tapi nggak dijelasin kayak, oh ya, berapa Hmm. banyak gitu. Gitu ya. Ini Oke, ada oke. kanbannya, Pak. Ada kanbannya, Pak. Ini, Pak. Ya itu kan ban, ya, itu kan ban ya. Ya. Kanban itu kan intinya adalah membreakdown pekerjaan itu dalam bentuk tahapan-tahapan itu kan ya, Iya, tahapan-tahapan Pak. yang dipakai apa, pakai papan itu ya. Iya, Pak. Ya, ya, gitu ya. Mm-mm. Oke. Jadi belum nampak ya. Iya, Iya, Pak. iya, iya. Coba lihat kualitas papernya, Egin, apa punyanya, apa namanya, jurnalnya, nama jurnalnya di atas. International Journal of Agile System and Management, Pak. Oh gitu ya, punyanya Indosayan ya, punya Indosayan nih ya. Iya, Iya. oh Agile ya, International of Agile System and Management. Oke, oke. Ya, Indosayan itu memang agak anu ya, apa agak mudah masuknya. Jadi Hmm. mungkin kualitas kelas papernya juga mungkin nggak terlalu. Saya masuk di sini 2 kali gitu ya. Jadi Oh, jadi paper yang sudah di beberapa ditolak, di reject itu saya masukkan di Indosayan masuk gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. iya, Pak. Jadi agak lebih mudah. Jadi mungkin kualitas papernya itu mungkin juga tidak sebagus yang punyanya Sains Direct atau yang lain gitu ya. Iya, iya, Ya, Pak. punya Indoscience nih. Iya, iya. Oke, tapi proses reviewnya ada sih, cuma lebih mudah untuk masuk Indoscience. Hmm. Cuma bayarnya mahal dan eh, adopsi tidak bayar, cuma lama terbitnya sampai 2 tahun. Punya saya dua Oh, tahun, 2 tahun terbit di sini. Tapi bukan ini, tapi tetap punyanya Indoscience, tapi yang jurnal yang lain, bukan yang ini, bukan yang Agile ini gitu ya. oh ya, Pak. Oke, iya ya. Oke, oke, izin ya. Oke, cukup ya. Oke, berikutnya lagi mungkin siapa lagi itu? Harjo mungkin silakan aja. Harjo Dwi Setia Putra itu ya. Silakan aja. Silakan, silakan ada. Silakan. Ya, silakan. Ya, malah enak basic ya untuk dipahami. Silakan. Ya. Hmm. Silakan.
Oke. Hmm. Di sini ada nggak diagramnya yang kamu bisa menjelaskan diagram Scrum itu gimana, terus ini gimana gitu. Hmm. Hmm. Oh gitu. Definisi aja ya. Ini paper riset atau paper rangkuman aja. Oh, konferan, ya ya. Coba aja lihat 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 abstraknya, bentar. Oh ini itu ya. Jadi keuntungan dan kerugiannya itu aja yang membahas tentang itu ya. Coba ada case study-nya nggak? Nggak ada ya. Teori aja ya. Ya, kalau Ruby, iya iya. Ini paper conference ya, gitu ya. Iya. Hmm. Oke. Iya 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 iya. Jadi belum membahas tentang risetnya ya, cuma melakukan studi literatur, kita tentang definisi-definisi gitu ya. Oke, ya udah. Oke. Ya wes sudah ya. Oke, kalau gitu. Oke, berikutnya lagi adalah siapa ini ya? Hmm, Ya, sekarang ke Adila. Adila, silakan Adila. Izin share screen ya Pak ya? Monggo silakan. Apa sudah terlihat Pak? Sudah, ya sudah. Ya, jadi dari review yang kami temukan, kami mengambil judul aplikasi resep makanan bergizi membantu penjagaan stunting menggunakan metodologi Agile Framework Scrum. Jadi di sini Pak, kelompok sebelumnya saya ini Pak, angkatannya sama Irdania Unilah Pak. Oke, ya. Ya, jadi di sini kami menggunakan metodologi Agile dengan framework Scrum. Agile ini itu merupakan konsep yang terbentuk dengan tujuan untuk menciptakan sistem rekayasa perangkat lunak yang memiliki fleksibilitas dan adaptabilitas tinggi terhadap perubahan. Lalu pada hasil jadi di sini tahap Scrum-nya itu ada product backlog, ada sprint planning, ada sprint execution, ada sprint review, sama sprint retrospective, Pak. Di mana hasil dari pembahasan di sini, yang pertama pada product backlog-nya di sini mengembangkan dan memodifikasi item produk backlog-nya berdasarkan kebutuhan dan relevansi dengan tujuan penelitian, di mana hasil akhirnya itu adalah 25 produk backlog item yang mencakup pembuatan diagram, desain UI, fitur inti, pencarian, kalkulator stunting, fitur akun, fitur edukasi, serta beberapa perbaikan tampilan. Nah, seperti ini Pak, tabel produk backlognya. Iya, oke. Itu Ya, ada gambar, lalu itu ada gambar metodologinya ya. Coba dibesarkan dikit gambar metodologinya. metodologinya. Ya, tadi. Metodologinya, Itu ya ada ya. ini Pak. Itu ada gambarnya tadi. Mungkin pakai gambar lebih enak ya.
jelaskannya ya. Kalau Ya. untuk gambarnya di sini belum ada, Pak. Itu. Oh, ini ya, Pak ya? Iya, Oh, iya, ya. iya. Ah, itu Maaf. dibesarkan, iya. Ini lanjut ya, Pak ya? Iya. Iya, Ya. oke, ya. Uh, Lalu di sini ada sprint planning, di mana sprint planningnya itu terbagi dari 3 sprint. Yang pertama tuh sprint pertama itu fokus pada desain dan inisiasi proyeknya, pada aplikasi stuntingnya. Lalu sprint kedua itu fitur utama aplikasi, sprint ketiga fitur tambahan, perbaikan, dan penyempurnaan tampilan. Di mana bisa dilihat dari tabel di dalam jurnal ini, Pak. Lalu ada sprint execution, di mana sprint execution ini mengerjakan fitur-fitur yang sudah didefinisikan dalam sprint planning tadi. Sprint planningnya itu juga ada 5 buah produk backlog item terbagi ke dalam 23 pekerjaan dalam jangka waktu 157 jam ini. Bisa dilihat dari tabel di jurnal ini. Lalu sprint review sendiri melibatkan diskusi antara tim Scrum dan pemangku kepentingan di mana dilakukan evaluasi terhadap setiap sprint execution yang telah dilakukan. Lalu sprint yang terakhir retrospektif di mana tahapan ini tuh digunakan untuk menilai proses pengembangan terbagi dari 3 sprint. Sebentar. Ya. Terbagi dari 3 sprint, sprint 1 dan sprint 2 ini sesuai estimasi hasilnya, Pak, dan sedangkan sprint 3 membutuhkan tambahan 5 jam akibat terdapat bug pada beberapa fitur. Begitu. Kesimpulannya dari hasil jurnal ini berhasil merancang aplikasi mobile resep makanan bergizi dengan fitur kalkulator status gizi balita dan edukasi stunting. Dan aplikasi ini terbukti dapat meningkatkan pengetahuan ibu tentang gizi stunting serta mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Itu saja sih, Pak. Oke, ya. Jadi coba lihat judulnya. Ya. Aplikasi resep makanan, oh gitu. Jadi ini judulnya adalah menekankan pada aplikasinya gitu ya. Iya, Pak. Ya, aplikasinya. Jadi kesimpulannya itu adalah aplikasinya gitu ya. Iya. Bukan metode kecilnya ya. Bukan, Oke, Bapak. Jadi lebih ke oke. studi kasus, Pak. Gunakan. Ya, Ya. oke. Ya, sesuai dengan tadinya, ya, sesuai Ya. dengan kesimpulannya. Jadi ini aplikasi resep makanan yang dibuat menggunakan Agile gitu ya, dengan metode Agile Scrum. Iya, oke, kalau gitu. Jadi ya ini kalau nanti apa eh, jadi menekankan bahwa dia berhasil sudah membuat aplikasi resep makanan dengan framework Agile eksekusinya gitu ya di paper ini ya. Ya, jadi tidak apa tidak ya ini mungkin level ini level paper anak S1 ya. S1 boleh menerapkan gini boleh. Cuma kalau S2 itu harus ada apa membandingkan atau ada yang disebut dengan apa itu namanya ada theoretical apa theoretical novelty atau ada sedikit sumbangan tentang teoritisnya gitu itu kalau anak S2. Jadi mungkin kalau NS2 itu nanti bisa menekankan kepada perbandingan metode. Metode ini dibandingkan metode ini jadi membuat aplikasi ini membandingkan antara Scrum dengan apa gitu ya design thinking atau apa gitu. Nah itu bisa nanti kemudian diuji bahwa aplikasi yang bagus itu nanti yang dieksekusi berdasarkan metode yang mana. Nah itu kalau level S2 begitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Cuma kalau level S1 itu boleh mengimplementing aja. Mengimplementing sebuah metode untuk membuat sesuatu itu boleh. Jadi paper ini itu mungkin baru pada tahap anak S1. Cuma kalau kalian mau mengembangkan paper ini, itu berarti bisa membandingkan antar metode. Jadi aplikasi yang sama itu di grade berdasarkan Scrum, berdasarkan design thinking, atau satunya based on apalagi gitu ya. Nah itu bisa.
Terus kemudian dibandingkan, hasilnya itu dibandingkan dengan beberapa yang bagus, ya, yang bagus dengan kriteria tertentu, nanti maka itu menjadi kesimpulannya. Sehingga kalau penelitian model begitu itu nanti adalah model penelitian eksperimental. Jadi kalian membentuk timnya itu kalian kondisikan Scrum, satunya tim kalian kondisikan dengan metode design thinking atau yang lain, satu tim yang lainnya lagi dikondisikan dengan model yang lain lagi. Kemudian nanti diamati, dicatat gitu ya, apa hal-hal yang parameter yang penting, kemudian baru dianalisis dan hasilnya nanti akan dibandingkan. Nah, itu bisa gitu ya, itu bisa kalau level S2. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Oke, gitu ya. Satu kali lagi mungkin siapa ini? Ya, saya cari yang paling berbahagia hari ini. Eh, Nah, ini ya ini Muhammad Adi Pramono, ya, kelihatan paling berbahagia ini. Silakan Adi. Ya, ya, silakan Adi. Cek tes. Oke, tes ya. Sebentar ya Pak, saya share screen dulu. Oke, silakan ya. Gimana itu Kak? Oke, ya terima kasih atas waktunya Pak. Jadi kalau dari paper yang saya review kemarin itu kurang lebih sama kayak Mas Haryo sih Pak, yang dijelaskan tadi, cuma beda paper. Nah, di sini ini beliau autornya ini mereka membandingkan kira-kira waterfall sama agile itu perbedaannya apa. Nah, kalau dari statementnya Mas Haryo tadi bilang kalau waterfall zaman sekarang itu sudah outdated, sebenarnya 50-50 sih Pak. Kalau dibilang outdated ini dan terkesan kaku, ya memang kaku. Cuman ada beberapa kasus atau skenario itu yang dimana waterfall ini memang lebih cocok instead of agile. Nah, ya bisa dilihat di sini. Mungkin saya cerita dulu ya Pak ya. Jadi kalau Silakan. umpamanya dari yang saya rangkum kemarin itu, kenapa saya bisa memberikan statement yang seperti tadi? Karena pas saya sempat magang kemarin dulu itu, perusahaan saya itu pakai waterfall. Nah, kenapa kami pakai waterfall itu karena dari requirement atau mungkin proses bisnisnya yang dari perusahaan ini itu memang udah fix dan nggak mungkin berubah. Nah, dari yang saya magang kemarin itu kan saya bikin ERP ya Pak ya. Nah, dari modulnya sendiri itu modul inventory itu kan kalau dari kayak proses pemasukan barang, kemudian pencatatan barang, kemudian kalau umpamanya barang keluar, nah itu kan kesannya fix ya Pak ya. Jadi kayak nggak mungkin berubah dalam jangka waktu dekat. Ya, kalaupun berubah mungkin 5 atau 10 tahun ke depan lah. Nah, di situ perusahaan saya pakai yang namanya waterfall karena ya udah berarti kan kayak kita requirement gathering dulu. Habis requirement gathering, nanti dibuat codingannya udah selesai baru UAT. UAT juga sekalian memastikan apakah yang dibuat ini sudah sesuai dengan keinginan yang pas di awal fokus requirement dokumennya mereka apa enggak. And then kalau umpamanya UAT-nya selesai, ya udah kita ke bagian training dan ya pokoknya closingan gitulah. Nah, sedangkan kalau umpamanya yang agile itu lebih cocok untuk yang memang sekiranya kita butuh deliver itu cepat. Contoh nih, saya sempat juga bekerja di RSUD yang ada di Pasuruan. Nah, itu kan kami disuruh bikin semacam electronic health record kan, Pak. Nah, saya direkrut pas itu September, sedangkan deadline untuk aplikasinya itu disuruh selesai bulan Desember tahun 2023. Jadi sekitar berapa itu? 3-4 bulanan lah waktunya. Nah, berhubung rumah sakit itu ribet kayak ya yang pertama birokrasi, kemudian kadang teknikal atau yang terjadi di lapangan sama yang dibayang-bayangkan sama developer itu kan beda. Nah, jadi kami saat itu tim IT-nya kami itu bagi menjadi ke beberapa sprint. Oh ya, kami pakai Scrumban saat itu. Kami bagi ke beberapa sprint. And then setiap sprint itu, pertama kita fokus ke modul ini dulu. Ya udah bikin modul ini dulu. And then kalau umpamanya udah kita ke teknisi.
orang-orang kesehatan kayak dokter atau perawat yang sekiranya memang menggunakan aplikasi itu. Pas dicek, oh mas ini sebenarnya nggak bisa kayak gini, harusnya kayak gini. Dibuat nanti dimasukkan ke sprint berikutnya. Kalau umpamanya udah pas ya udah, berarti kayak gitu aja. Nah, kalau ya ini lanjut ke paper. Lanjut ke paper. Kalau dari papernya sendiri ini sudah ya disebutkan kalau umpamanya tradisional SDLC-nya itu membahas waterfall, iteratif, spiral, V-model, Big Bang. Dan kalau umpamanya Excel-nya itu ada Extreme Programming, Scrum Model, FDD, sama Kanban. Nah, ya itu sih Pak. Saya ngerangkumnya mencocokkan yang ada apa ya, dari paper ini saya ngambil yang sekiranya bisa diceritakan melalui pengalaman saya. Terus ya saya rangkum di review saya yang telah saya kumpulkan. Gitu sih Pak. Gitu ya. Jadi paper ini baru membahas tentang ini ya, apa? Teori masih belum belum mengimplementasikan atau kemudian itu belum ya paper Ya ini ya. ini itu Pak apa ini comprehensive review yang Oh, saya cari. oke. Oh, papernya comprehensive review ya. Oke. Ya, comprehensive review of software development, life cycle, methodologies, bla bla bla. Oke. Eh, ini SLR bukan? Paper SLR bukan? Bukan ya? Sepertinya bukan sih Pak. Bukan ya? Iya, Bukan ya. Jadi masih bukan. kajian teori aja ya. Iya, Ya, hanya membandingkan secara theoretical gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau SLR kan beda. Kalau SLR kan berarti systematic literature review. Jadi SLR itu disebut sebagai second research ya. iya, Jadi bahan bakunya adalah datanya adalah paper-paper tentang research. Nah, itu kalau SLR ya. Sebetulnya paper-paper review kan juga second research. Cuma bukan theoretical review, tapi mereview paper-paper. Jadi paper-paper itu direview, kemudian didapatkan pola tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di bidang itu gimana karakternya dan bagaimana apa itu namanya polanya atau roadmapnya dan sebagainya gitu. Tapi kalau ini lebih banyak bicara tentang theoretical review aja ya. iya Pak. Oke, ya wes, oke. Oke, kalau gitu ya sudah kan tidak ada yang dibahas lagi ya. Oke, sudah cukup atau masih satu lagi? Cukup ya? Ya wes kalau gitu kita ya nanti untuk berikutnya. Jadi eh, saya kan harus punya dua nilai ya. Untuk Bu Febi punya dua nilai, saya juga punya dua nilai. Nah nanti nilai satunya kan dari final project gitu ya. Ternyata final project itu adalah warisan dari Pak Aris dulu. Ya di pembelajaran tahun yang lalu kan ada final project gitu. Nah oke kita lanjut gitu ya. Terus kemudian saya butuh satu nilai satu lagi, maka untuk kelas ini nilainya itu dari akumulasi tugas saja. Tidak ada, berarti nanti akhir semester tidak ada apa evaluasi akhir semester gitu ya. Dari penugasan-penugasan ini aja ya. Jadi yang tugas yang kemarin nanti kalian kumpulkan sudah saya linknya di Classroom. Terus kemudian yang tugas berikutnya, tugas untuk minggu ini itu sama, hampir sama dengan tugas yang kemarin. Kalian cari paper yang bicara tentang apa kelas diagram. Ya, tadi kan kita membahas tentang kelas diagram dan konversi atau tentang konversi atau tentang UML secara keseluruhan boleh ya tentang UML. Jadi menarik paper-paper yang tentang model UML itu bahkan ada yang paper yang tidak setuju dengan diagram use case. So, itu pernah saya baca paper yang tidak setuju dengan diagram use case. Karena diagram use case itu gagal untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, itu akhirnya dia dia berargumentasi gitu ya dan ternyata pendapatnya benar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada jurnal-jurnal yang membahas tentang pemodelan. Pemodelan ada jurnal-jurnal yang membahas tentang pemodelan, penelitian-penelitian tentang pemodelan termasuk diagram use case dan seterusnya. Kemudian bahkan ada paper yang membahas requirement-nya itu nggak gunakan diagram UML, tetapi menggunakan BPMN. Nah, itu juga menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi, untuk review paper berikutnya sama dengan yang tadi, kalian cari satu paper tentang pemodelan atau tentang konversi dari code ke dalam bahasa pemrograman. Misalkan contoh begini.
bagaimana konvensi dari kelas diagram itu ke dalam bahasa-bahasa, ke dalam program pemrograman yang little of code, yang kodenya itu sedikit, seperti PHP Maker ya, PSP Maker itu kan kodenya sedikit gitu ya. Nah, itu bagaimana bentuknya. Nah, itu juga menarik untuk dibahas ya. Nah, siapa tahu nanti dengan mereview paper-paper ini itu menjadi minat kalian nanti untuk dilanjut ke tesis gitu ya. Oke, jadi tugas berikutnya sama kelompok dua-dua ya, dua orang gitu. Nanti kalian mencari paper, lakukan review ya, bikin dalam bentuk slide beberapa reviewnya gitu ya. Itu tentang Eh, kali ini itu kalau bisa jangan paper conference ya, tapi paper jurnal aja ya. Paper jurnal aja, jangan conference karena conference biasanya nggak tuntas pembahasannya. Kali jurnal aja, gitu ya. Nah, yang membahas tentang pemodelan UML atau translating dari kelas diagram ke code, gitu ya, ke code gitu. Atau mungkin lebih luas lagi ke diagram UML atau modifikasi diagram UML untuk apa dan sebagainya gitu ya. Nanti di beberapa paper penelitian itu banyak mengusulkan tentang judul-judul yang berkaitan dengan pemodelan Unified Modeling Language. Gitu ya untuk tugas minggu depan ya. Ya, oke. Gitu kira-kira untuk pertemuan sore ini. Ada yang di any question, ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Mau tanya bentar Pak, untuk yang paper Tadi ya, tadi, iya, izin Pak, oke, untuk yang tugas barusan itu iya. sama kayak tugas yang sekarang kita satu paper saja Satu, atau satu paper aja. satu paper saja. Iya. Kalau sekiranya kayak kita nyari lebih dari satu gitu bisa apa enggak Pak? Ya nggak apa-apa, cuma minimal 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 apa namanya, apa biasanya dikenal itu anak inovasi digital itu minimal requirementnya one paper lah. Oke, yes, siapa? Ya, MVP-nya. ya Yes, ya Pak. MVP ya MVP ya lupa saya. Oke, oke gitu ya kira-kira ya. Oke, oke kalau begitu ya kita akhiri ya sampai di sini ya. Sampai jumpa hari Selasa depan ya. Mudah-mudahan nggak libur lagi. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.